Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dengan Abi Hurairah, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ketika sahabat Abu Hurairah, qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, he utusan Gusti Allah. Man iku sapa as'adun nasi utawi luweh beja-bejane menungso, untung-untunge menungso. Bi syafa'atika kelawan syafaat panjenengan yaumul kiamati besok dina kiamat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, as'adun nas utawi menungso kang luwih untung, menungso kang luwih bejo bisa faati kelawan syafaat ingsun yaumul kiamati besok dina kiamat iku man wong qala kang ngucap sapa man la ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah khalisan hale ikhlas min kibari nafsihi songko arah atine man. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling untung dengan syafaatmu? Rasulullah menjawab, ialah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari arah hatinya. Dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, bisa diambil kesimpulan orang yang banyak berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, inilah orang yang paling untung. Orang yang paling untung dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tatkala orang itu ahli ibadah, kemudian banyak berzikir la ilaha illallah, tapi orang itu masih punya banyak dosa juga. Ini pun akan segera ditolong oleh Rasulullah, diselamatkan oleh Rasulullah, sehingga orang itu tidak kelamaan di dalam neraka. Andai kata ada dua orang yang sama di dalam timbangan amal kebaikannya, yang satu orang yang punya amal-amal yang lain, kemudian yang satu lagi orang yang memperbanyak zikir la ilaha illallah, maka siapa yang akan lebih dulu disyafaati oleh Rasulullah? Ialah orang yang banyak berzikir la ilaha illallah. Yang kedua, jika orang itu orang yang bukan ahli ibadah, maka orang yang banyak berzikir la ilaha illallah, maksud saya jika orang itu bukan orang ahli ibadah, ahli maksiat, terus kemudian mempunyai zikir la ilaha illallah, mempunyai amal zikir la ilaha illallah dengan ikhlas, orang itu pun walaupun disiksa di dalam neraka, ini tidak untuk selamanya. Disiksa di dalam neraka, nanti suatu saat akan diselamatkan, akan dikeluarkan dari neraka. Karena Kanjeng Nabi telah bersabda, yadkhulul jannah man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan masuk ke dalam surga orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalaupun disiksa di dalam neraka, walaupun dosanya ini banyak sekali, tapi suatu saat masih akan diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Ngan Abdullah bin Mas'ud,
Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala ngendika sapa Abdullah, qala ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satune ingsun iku la a'lamu, yakti ngerti sapa ingsun akhir ahli nari, sebagai akhir ahli neraka, apane khurujan metune minha saking neraka, wa akhir ahli jannati lan akhir ahli swarga, apane dukhulan mlebune. Ya iku rajulun wong lanang, yakhruju kang metu sapa rajul minan nari saking neraka, habwan hale merangkak, habwan hale brangkang. Fayaqulu mengkono ngendika sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, idhab budhalo sira, fadkhul mongko mlebu sira al jannata ing swarga. Fayatiha mongko nekani sapa rajul ing jannah, fayukhayyilu mongko dibayangkan, fayukhayyilu mongko dihayalkan, dibayangaken ilaihi maring rajul annaha temen sedune jannah iku malaa, teman-teman wis kebek, wis penuh. Fayarji'u mongko bali sapa rajul, fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran kula, wajadtuha nemu sapa ingsun ing jannah malaa hale kang wis penuh, malaa hale kang wis kebek. Fayaqulu mongko nuli ngendika sapa Allah Gusti Allah taala, idhab lunga, idhab budhalo wis mangkato kono mung swarga. Fadkhul mongko mlebu sapa rajul al jannata ing swarga, fayatiha mongko nekani sapa rajul ing jannah, fayukhayyiru mongko dihayalkan, diangen-angen, dibayangkan ilaihi maring rajul yen annaha temen sedune jannah iku malaa, teman-teman wis penuh, wis kebek. Fayarji'u mongko bali sapa rajul, fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran kula, wajadtuha nemu kula ing jannah malaan hale kang wis kebek, malaa hale kang wis penuh. Fayaqulu mongko nuli ngendika sapa Gusti Allah, idhab budhalo, idhab lunga mangkato maring swarga, fadkhul mlebu al jannata ing swarga. Fa innalaka mongko sedune kadhe sira iku mislud dunya, fa innalaka mongko temen sedene kadhe sira mislad dunya iku madani dunya, wa asratu amsalihha lan 10 padane dunya. Au innalaka utawa temen sedene kadhe sira misla asrati amsalid dunya, utawi ngumpamani 10 padane dunya. Fayaqulu mongko nuli ngucap sapa rajul, tastakhiru ngremehaken, tastakhiru ngenyek, ya meremehkan, ngejek panjenengan mini saking kula, au tadhaku utawa geguyu panjenengan mini saking kula. Wa antati panjenengan iqal maliku raja. Wa faqad raaitu teman-teman ningali sepingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohikan halikang guyu, hatta badat sehingga ketara, sehingga keton apa nawajiduhu gusi lorone Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yukalu, wa kana lan ana apa cerita iku yukalu den ngendikaaken apa dari kono cerita adna ahlil jannati luweh asor-asore ahli surga, apane manzilatan panggonane. Lah apa meneh wong sing mlebu swarga dhisik. Jadi keterangan ngene. Hadis iki diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita, kata Rasulullah, aku ngerti siapa orang yang paling terakhir masuk neraka dan siapa orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kanjeng Nabi mengatakan, yaitu orang yang masuk ke dalam surga dengan merangkak. Ini yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang ini di dalam neraka sudah alfi amin, yaitu sudah jutaan tahun. Karena orang ini orang-orang yang tidak punya kebaikan dan dosanya itu
sangat-sangat luas, lebih luas daripada laut, lebih tinggi daripada langit, lebih besar daripada gunung. Sehingga orang itu seolah-olah sudah enggak akan masuk ke dalam surga. Sampai orang itu sudah kebingungan, ya. Yang akhirnya orang itu disafaati oleh Rasulullah. Dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akhirnya diperintahkan masuk ke dalam surga. Ini setelah Rasulullah sudah ribuan tahun di dalam surga. Rasulullah beserta umat sudah ribuan tahun di dalam surga. Barulah ada laporan dari malaikat bahwa ada hamba Allah, ada umat Muhammad yang masih di dasar neraka di sana. Akhirnya Rasulullah memberikan syafaat dan orang itu dicarinya, ternyata sampai dengan 2 tahun baru ketemu. Setelah ketemu kemudian orang itu diselamatkan, dikeluarkan dari neraka, kemudian diperintahkan masuk ke dalam surga. Tatkala diperintahkan masuk ke dalam surga, orang itu sudah berangkat dengan begitu repot, begitu rekoso, sengsoro, ya, sambil merangkak sampai ke dalam surga. Orang itu menghayal, mengangan-angan, berangan-angan, ini surga sudah penuh. Akhirnya orang itu kembali kepada Allah, berkata, ya Allah, surga itu sudah penuh, enggak mungkin aku untuk masuk. Tapi Allah kembali memerintahkan sampai 2 kali, 3 kali, dan akhirnya orang itu berhasil bisa masuk ke dalam surga. Bahkan dikatakan oleh Allah, masih ada jatah surga untuk kamu. Seberapa luasnya? Yaitu dunia ini dilipatkan 10 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Mendapatkan jatah perumahan yang sangat-sangat luas, yaitu dunia ini 10 kali lipat. Nah, terus kemudian berapa jatah untuk orang-orang yang masuk surga lebih dahulu? Ini wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Karena orang-orang yang dari dunia tatkala masuk di dalam surga, ini di sana akan menjadi raja. Akan menjadi raja. Siapa punggawan kerajaan? Yaitu para malaikat. Malaikat yang banyak sekali. Ini akan menjadi punggawan kerajaan orang. Kemudian bidadari-bidadari surga, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, ini semua akan menjadi isi-isi kerajaan kita. Dan kemudian wildanul jannah, anak-anak yang abadi di dalam surga, itu pun akan menjadi isi-isi kerajaan kita. Nah, ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, itu pun mendapatkan jatah 10 kali lipat dunia ini. Wis pokoke awake dhewe ngandel ngono wae, percaya. Asalin ora percaya dadine kafir. Nek kafir karo hadise Kanjeng Nabi, ya wis naudzubillah min dzalik, ora sida bagian akhirate. Asal kita ini punya modal iman, yakin kebahagiaan surga. Urusan hal-hal sing ora masuk akal itu kan akalmu sing sempit. Gusti Allah yang Maha Kuasa, itulah yang ngatur segala sesuatunya. Jadi cukup kita percaya segala sesuatu ini diatur oleh Allah. Kita yakin iman kepada Allah, kita laksanakan perintah-perintah Allah. Seperti itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan di akhir hadis ini tadi, fayaqulu
taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan. Orang yang diperintahkan masuk ke dalam surga yang terakhir tadi itu sampai berani berkata, ya Allah, engkau adalah raja, engkau adalah rajanya manusia, tapi kenapa engkau menghinakan aku, engkau mengejek aku, engkau mentertawakanku. Jadi orang yang diperintah masuk ke surga tadi merasa bahwa dirinya itu ditertawakan oleh Allah, merasa dirinya diejek oleh Allah. Karena orang yang lain semua sudah masuk ke dalam surga, orang itu belum masuk ke dalam surga sendiri. Tapi orang itu untungnya masih punya amal zikir la ilaha illallah, sehingga orang itu ya masih ada jatah untuk surga. Orang itu masih ada hak masuk ke dalam surga, sehingga akhirnya orang itu pun diperintahkan masuk ke dalam surga. Ngan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun iku faratukum kang nyegat ing sira kabeh ngalal haudi ing atase telaga. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Kanjeng Nabi iki sing nyegat jamaah utawa rombongan manusia yang akan masuk ke dalam surga, nang kono dicegat kon padha mampir nang telaga kausare Kanjeng Nabi, yaitu bak air yang disediakan oleh Kanjeng Nabi untuk minum, mandi dan sebagainya sebelum masuk ke dalam surga. Ini khususnya untuk para orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang telah disiksa di dalam neraka akan masuk ke dalam surga karena wajahnya, badannya itu perang-perong, ada warna hitam dan sebagainya, maka semua diperintahkan mandi dan terus kemudian setelah mandi rapih barulah masuk ke dalam surga. Ini yang disebut haud, yaitu telaga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, qala ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi utawi telaga ingsun iku masiratu syahrin, lakon sebulan. Telaga kausare Kanjeng Nabi iku luase iku adalah perjalanan 1 bulan. Ma'uhu tawi banyune haud iku abyadul luweh putih minal labani ketimbang poan. Poan ini air susu. Air susu ibu disingkat ASI. Warihuhu tawi ambune banyu iku atyabu luweh manis, iku atyabu luweh wangi minal miski ketimbang minyak misik. Wa kizanuhu utawi gelase haud iku kanuju misamai kaya bintange langit. Man sepenge sariba kang minum minha saking haud fala yadma'u mongko ora arep ngelak abadan sak lawase. Barang siapa yang minum dari telaga milik Kanjeng Nabi, maka orang itu selamanya enggak akan enggak akan haus lagi. Babul maksumu man asamahullah wal imanu wa afdalul kalam. Babul maksum bab nerangaken al maksum wong kang direksa, wong sing dijaga. Iku man wong asamahu kang reksa ing al maksum sapa Allahu Gusti Allah. Wal imanu tabi iman, wal imanu lan nerangaken iman wa afdalul kalami lan wih utama-utamane kalam. Ngan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, mastukhlifa ora didadekaken khalifah. Mastukhlifa ora didadekaken khalifah sapa khalifatun khalifah illa lahu kejaba kaduwe khalifah apa bitonatani
Apa bitonatani, bitonah iki dari kata-kata batnun weteng sing dikarepaken adalah wadah. Apa bitonatani wadah loro, bitonatun wadah siji ku tak muruhu. Perintah ing khalifah bil khairi kelawan kebagusan wa tahudduhu lan dorong ing khalifah ngalihi ngatasé khair. Wa bitonatun lan wadah tak muruhu kang perintah ing bitonah bisyari kelan Allah. Wa tahudduhu lan dorong ing khalifah ngalihi ngatasé syarri. Wal maksum utawi wong kang direksa iku man wong ngasoma kang reksa ing man sapa Allahu Gusti Allah. Kanjeng Nabi ini pimpinan dunia. Setelah Kanjeng Nabi wafat, orang yang menjadi pimpinan dunia ini adalah khalifah. Khalifah ini pengganti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah khalifah ini diartikan pengganti, dan manusia ini menjadi khalifah di muka bumi. Tapi khalifah yang lebih tertentu adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut ada khalifah 7. Adapun yang sangat-sangat nyata atau yang disebut al-mahdiyin, ini khalifah ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, kemudian tadi dikatakan ada al-maksum, kemudian ada khalifah yang memiliki bitonah. Kalau al-maksum itu ya Rasulullah, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini bersifat al-maksum, wong sing dijaga, wong sing direksa. Kanjeng Nabi ini dijaga, direksa, dijaga oleh Allah, sehingga Kanjeng Nabi ini enggak pernah melakukan yang namanya maksiat. Adapun selain Kanjeng Nabi, khalifah itu tetap memiliki wadah yang di situ bisa berisikan kebaikan dan wadah yang berisikan keburukan. Sehingga khalifah itu sama dengan kita, yaitu orang yang mempunyai dorongan nafsu untuk berbuat kejahatan, kesalahan dan sebagainya. Ya hanya saja karena mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah yang tinggi, sehingga ya tetap terpelihara, terjaga. Tapi ya kalau disamakan dengan Kanjeng Nabi enggak akan sama. Maka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, ini semua khalifah Kanjeng Nabi, itu yang enggak sama dengan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi ini semua pas, karena Kanjeng Nabi ini dijaga oleh Allah. Kanjeng Nabi harus marah. Memang pas yang dimarahi itu memang sesuatu yang harus dimarahi. Kanjeng Nabi harus sabar, memang sesuatu yang harus disabari. Tapi khalifah kadang-kadang enggak pas. Sesuatu yang harus disabari dimarahi. Nah, ini permasalahan. Apalagi orang-orang yang setelah para khalifah, kita semua ini kalau menjadi pimpinan, ini enggak lepas daripada kesalahan. Maka segala sesuatunya intinya kita ini diperintahkan hati-hati yang pertama. Yang kedua sabar. Yang ketiga jangan gampang-gampang marah. Yang keempat banyak musyawarah. Ini kalau jadi pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abdurrahman bin Samurah. Hadis riwayat Abdurrahman bin Samurah kala ngendika sapa Abdurrahman, kala ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al, ojo njaluk sira al imarata ing dadi pimpinan. Fa innaka mongko stune sira in utiha lamun diparingi sira ing imarah ngan mas'alatin sangka siji masalah, ngan mas'alatin sangka jalukan ngono. Ngan mas'alatin sangka jalukan, sangka jaluk wukilta mongko dipasrahaken sira ilaiha maring imarah. Wa in utiha lamun diparingi, wa in utitaha lamun diparingi sira ing imarah min ghairi mas'alatin saking tanpa jaluk,
inta mongko ditulung sira ngalih ing atase imarah. Wa idza halafta lan arekalane di lantik sira dibaingat sira ngala yaminin ing atase sijine sumpah faraita mongko berpikir sira to angen-angen sira ghairaha ing liyane halaf khairon ing kebagusan minha saking halaf fakaffaro mongko ingkar sira ngan yaminika sangka kanan ira waqti lan kani sira alladzi ing perkara huwa kang te alladzi ku khairun luwih bagus wa qala ndika sapa Gusti Taala wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazillu qadamun ba'da subutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تتخذوا lan ojo ngalap sira kabeh aimanakum ing sumpah ira kabeh dakhalan ing mlebu bainakum ing dalam antarane sira kabeh yakni berbuat kerusakan. Janganlah engkau ambil kesempatan sumpahmu sebagai jabatan terus kemudian engkau masuk di dalam sesuatu yang hanya akan mengambil keuntungan, akan berbuat kerusakan. Fatazilla kemudian kepleset apa qadamun delamaan ba'da subutiha sause tetepe delamaan. Wa tadzuqu lan akan merasakan akan nicip sira kabeh ngrasakno sira kabeh as-su'a ing keburukan. Artinya akan dipenjara. Bima sebab barang sedatum kang nyeleweng sira kabeh ngan sabilillahi sangka dalane Gusti Allah. Walakum lan tetep kadhe sira kabeh apa adzabun azim siksa kang berat. Wala taj'alu lan aja ndadekake sira kabeh Allah ing Gusti Allah ngurdotan ing dadi kedhok li aimanikum maring sumpah sira kabeh. Antabarru ing yen to gawe bagus sira kabeh. Wa tattaqu lan wedya sira kabeh wa tuslihu lan damya sira kabeh bainan nas ing dalam antarane pira-pira menungso. Wahai orang-orang yang telah mendapatkan kesempatan duduk di kursi, jangan engkau ambil kesempatan pelantikan. Setelah dilantik kemudian engkau mengambil keuntungan. Setelah dilantik engkau ngambil kesempatan menjadi koruptor, menjadi orang yang korupsi. Sehingga engkau tergelincir telapak kakimu dan engkau akan masuk ke dalam penjara dunia maupun penjara akhirat. Wa tadzuqus su'a bima sadattum diakibatkan yaitu penyelewenganmu ngan sabilillah dari jalan Allah. Walakum adzabun azim dan untukmu itu siksaan yang sangat-sangat berat. Inilah beratnya seorang pemimpin, orang yang menjadi pemimpin. Siapapun kepingin rebutan pemimpin. Tapi sebetulnya pemimpin ini sangat-sangat berat tanggung jawabnya. Di akhirat itu akan dituntut di dalam neraka, di dunia akan dipenjara tatkala pemimpin itu dengan sengaja melakukan penyelewengan. Ini sangat-sangat sulit. Qala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul kalam sebaik-baik kalam iku arbaun ana papat. Sebaik-baik kalimat ana papat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat. Kenapa ditutup dengan kalimat ini? Ini memang Kanjeng Nabi yang mengatakan sebaik-baik kalimat itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, tamjid, takbir. Adapun kalimat utak-utik daripada para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, di situ berbicara tentang ini, itu dan sebagainya, itu semua kurang baik.
Yang baik adalah bertasbih. Tatkala kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah kalimat yang terbaik. Insya Allah orang yang ahli bertasbih ini akan menjadi ahli surga. Babun nazar wa ta'at. Sumakola wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.